penjelasan Gumasak tadi, silakan. Enggak nyambung. Oh, enggak nyambung Gumasak. Jawaban yang sesungguhnya. Gumasak. Gumasak. Tidak nyambung Gumasak. Merajuk Gumasak. Nyong, itu kau punya sound card itu dobling. Coba kau tulis itu internal play itu. Kau tulis itu internal play. Kenapa? Ini si Nyong bilang tidak. Nyong bilang tidak nyambung penjelasanmu tadi. Iya, nggak apa-apa, karena memang sampai sekarang memang belum ada monyet yang paham dengan narasi saya. Nah, tuh kau dibilang monyet Nyong. Coba open cam Nyong. Open cam Nyong, silakan. Pak Pendeta Nyong, open cam. Ini pendeta dari timur ini. Nah, bagaimana itu? Dia mengatakan bahwa sampai sekarang monyet tidak paham dengan penjelasannya. Coba kamu luruskan ini Nyong. Kau punya tanggung jawab nih, silakan. Gini, kita kan diskusi objektif. Gumasa mengatakan bahwa monyet tidak paham dengan apa yang dia jelaskan. Ya, nah ini monyet tidak memasukkan wacana. Jika tidak seperti monyet, seharusnya Gumasak harus membuka masker. Jangan sembunyi wajahmu di balik masker. Kenapa? Masalahnya apa? Buka masker kamu. Oh, toh, saya tidak mau. Iya, saya mau lihat wajah kamu. Apa hubungannya? Kita bicara Allah sekarang. Gini ding, ya, saya lebih senang mau diskusi sama loading saja. Oke, Karena baik. saya nggak mau buang-buang waktu ketika saya naik di komal loading malam hari ini. Baik, baik. Bisa, Sudah Ding. saya turunkan dia. Ya, silakan. Ya, makasih ding. Oke. Mau tanggapi tema? Iya. Oke. Iya, silakan. Ya, sesuai dengan tema yang dibawakan oleh loading malam hari ini, yaitu Oten bingung dengan bebel. Menjadi pertanyaan saya, Ding, apa yang mendasari sehingga loading mengangkat tema seperti ini? Oten bingung dengan bebel. Oke, Silakan, baik. Ding. Siap. Terima kasih. Jadi apa yang mendasari bahwa saya mengangkat tema Oten bingung dengan Bibel? Jadi terlalu banyak saya berdiskusi dari kalangan jemaat sampai pendeta, mereka bingung dengan Bibel mereka sendiri berlandaskan dalil Yohanes 14:1. Coba Anda baca dan Anda pahami, bisa tidak? Yohanes 14:1. Ya. Itu dalilnya, Ding. Ya, Yohanes 14:1, coba. Ya, saya baca ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kata gelisah di sini, Ding, bukan berarti dia bingung. Enggak selamanya orang gelisah. Belum Dia ada bingung. pertanyaan di situ, bukan masalah gelisahnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Satu. Ah, kan bingung dia, kan? Sudah tahu bingung dia. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, sesuai narasi di dalam Yohanes 14 ayat 1, di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Masalah, Ding, kalau kamu berdiskusi dengan teman-teman kita Tritunggal, pasti jalan pikiran kamu ya yang mengatakan ada dua pribadi di sini, ya, sosok Allah dan sosok Yesus. Itu bisa kamu pertanyakan sama mereka. Tetapi yang saya hadirkan di sini, Ding, ini konsep
yang saya yakini bahwa kepercayaan saya adalah monoteis, di mana saya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Jikalau Loding mengatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat pertama ada dua pribadi di sini, itu tersalah Loding. Karena nggak mungkin narasi saya ketika saya berargumentasi, menjawab pertanyaan, bahkan menanggapi sesuai tema malam hari ini, nggak mungkin saya mau berusaha untuk Loding ya menerima jawaban saya. Intinya Yohanes 14 ayat 1 di situ merujuk kepada satu pribadi. Mengapa, Ding? Karena dalam Yohanes 14 ya ayat 9, jikalau Bapa itu yang adalah Allah, mengapa Yesus sendiri mengatakan dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 saya undur ya, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, Ding. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang adalah Allah itu. Ya, bagaimana engkau berkata Sudah. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Silakan. Ya, kita kembali dulu, jangan kemana-mana. Ya, dari narasi tahu. Ya, oke. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa, dan ku itu merujuk kepada siapa, dan percaya kepada Dia sebagai apa. Silakan. Dalam Yohanes 14 ayat 1, seperti di awal ucapan saya mengatakan bahwa di situ ya sesuai dengan konteks dalam Yohanes 14 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10, di situ sebetulnya hanya berbicara satu pribadi. Oke, Namun siapa satu bagaimana pribadi itu? Yesus Siapa? mengucapkan Siapa jangan dulu kemana-mana. Dia Satu adalah pribadi Tuhan. itu siapa? ya Yesus itu yang adalah Yesus. Allah, yang adalah Bapa. Yesus adalah Allah dan adalah Bapa. Iya. Iya. Oke. Jangan kemana-mana ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepadaku. Kamu mengatakan di situ ada satu pribadi. Benar? Iya, benar. Oke. Di mana dalilnya satu pribadi di situ? Dalilnya Yohanes 14 ayat 9. Saya baca kembali. Yohanes 14 Kata ayat Yesus 9. kepada Filipus. Iya. Kata Yesus kepada Filipus, telah lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, kita kunci ya. Jikalau Yohanes 14 ayat 1 kamu katakan di situ dua pribadi, bagaimana mungkin dalam ayat 9 Yesus sendiri mengklaim bahwa ketika melihat Yesus melihat Bapa? Itu yang diucapkan Yesus kepada Filipus. Sudah? Oke, baik. Kenapa di dalam Yohanes 14 nomor 9 di situ, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa? Kalaulah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka dua ayat yang harus kamu hapus di dalam Bible. Yang pertama 1 Timotius 6 nomor 16, yang kedua Yohanes 5:37. Coba dibaca Yohanes 5:37. Dibaca Yohanes 5:37. Oke. Iya. Saya buka ya. Ya, baca. Yohanes 5:37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Terus? Nah, Baca terus, baca selesai. Jangan baca tidak selesai. iya. Jadi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, Terus, sabar. Bapak ini menurut Yohanes 5:37 terlihat dan suaranya terdengar atau tidak? dalam konteks Yohanes 5 ayat 37, tidak terlihat. Yes. Dalam konteks, Oke, satu dalil. Yang dalil kedua, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Sabar. ini, Oke, silakan. Silakan. Lanjut. satu-satu dong. Oke, siap. Jangan kejang-kejang. Loh, siapa yang Jadi, kejang-kejang? Ketika dalam Yohanes 5, Silakan. ketika dalam Yohanes 5 ayat 37, ya, di situ dikatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya. Artinya Bapa mengutus Yesus dan Bapa itu bersaksi tentang Yesus. Ya. Jikalau Loding mengartikan bahwa Bapa ini adalah pribadi lain dari Yesus, karena di sini berbicara yang mengutus dan diutus, betul tidak, Ding? Ya. Jadi pandangan Loding, pemikiran Loding berkata bahwa nggak mungkin di sini satu pribadi, yang pasti di sini dua pribadi. Tetapi, Ding, apa yang diucapkan oleh Yesus bahwa ketika dia mengatakan Bapa yang mengutus aku dan dia bersaksi tentang aku, di situ merujuk kepada dirinya sendiri. Mengapa saya katakan merujuk kepada dirinya sendiri? Tenang, Ding. Iya. Karena kalau kita mau melihat secara literasi ayat ini, Ding, ya, ini di zaman Yesus di abad pertama ya, yang Yesus ucapkan. Kapan Bapa itu ya berelasi, berkomunikasi dengan Yesus secara lahiriah bisa Kan? Signal pun tidak suka kau itu. Signal pun merajuk kan. Signal pun merajuk itu. Signal pun merajuk sama kau punya narasi itu. Merajuk signal dengan narasimu itu. jadi gini, Ding. Saya mengatakan bahwa dalam Yohanes 5 ayat 30 sebetulnya tidak ada indikasi mengenai yang mengutus dan diutus itu adalah dua pribadi, Ding. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ya dalam Yohanes 5 ayat 37 ya, kalau memang Bapa itu bersaksi tentang Yesus, menjadi pertanyaan kapan Bapa itu bersaksi? Dan saya tahu jawabannya, Ding, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuatan di kitab Perjanjian Lama mengenai Yesus lahir, mengenai Yesus mati, dan mengenai Yesus bangkit. Itulah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang di zaman Yesus, termasuk Sudah. di zaman akhir ini kita Sudah. orang Kristen. Sudah? Silakan. Oke. Di dalam Yohanes 5:37 Bapak. Oke, sabar. Lagi takut soundcard itu. Ya, sabar. Teman, follow Di ya. dalam Yohanes. Sabar. Lanjut. Lanjut. Giliran Loding. Iya, sabar. Santai, Ding, diskusi. Kayaknya Loding mulai panik ini malam. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di dalam Yohanes 5:37
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kutanya sama kamu, di dalam ayat itu suara Bapa terdengar atau tidak terdengar? Kan dalam ayat ini sudah mengatakan bahwa suara Bapa itu tidak bisa didengar. Ya, tidak Dan bisa rupa- didengar. Oke. Sebentar. Dan rupa Bapa itu tidak bisa dilihat. Nah, Tetapi Oke. apakah ayat ini bisa berdiri sendiri sehingga kita bisa menarik satu makna bahwa Allah itu nggak bisa dilihat? Karena dalam Yohanes 1 ding ayat 18 ding, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kenapa dalam Yohanes 1 ayat 18 di situ dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ketunggalan Allah yang ada di pangkuan dialah yang menyatakannya. jangan baca baik-baik. Jangan kamu mengurang-urangi firman Tuhan. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Ya, Tidak jangan kamu pikir saya ini seorang pun botol seperti kamu itu. Baca baik-baik. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Ya. Allah melainkan siapa? Ketunggalan Allah Jujur, dinyatakan. melainkan siapa? Jangan sampai saya buka ayatnya. Melainkan siapa? Dalam teks original tidak ada anak di situ. Dalam teks original tidak ada anak. Kita bicara kebenaran. Bukan Kamu mau masalah kembali? Oke, kebenaran. kamu mau kembali ke teks original? Mau kembali? Kita kembali? Kalau mau kembali, kita kembali. Oke, kita kembali. Di dalam teks original kalian bahasa Yunani ada theos, ada kurios. Benar? Iya, benar. Oke, theos dan kurios ini sama apa beda? Kalau theos di situ merujuk kepada Allah. Theos dan kurios sama apa beda? Kalau makna sama, tetapi Theos dalam dan kurios sama apa beda? theos itu kan Allah, Kurios siapa? kurios kan Tuhan. Sama apa Menurut beda? kamu, sebentar, menurut kamu dalam segi kata, Theos dan yang saya tanyakan, ingat pertanyaan saya. Theos dan kurios sama apa beda? A sama B beda. Silakan. sama dari segi makna. Buktikan sama saya kalau sama. Silakan. Pakai dalil ya, pakai dalil. Theos dan kurios sama. Buktikan sama saya. Iya. Silakan, kutunggu. Pakai dalil. Pakai dalil. Silakan. Di mana? Ini jawaban yang saya jawab pertanyaan dari loading tadi. Ini menurut versi saya sebagai orang Kristen. Bukan Yohanes menurut 13 dalil. ayat Shh. 13. Kamu punya kitab suci atau tidak? Ini masih Guna apa kamu punya kitab suci? Terus kamu mengatakan menurut kamu. Menurut kitab suci, theos dan kurios sama apa beda? saya mau terangkan dari pengertian KBBI atau pengertian Saya butuh dari jawaban. Anda berikan saya jawaban. Kalau jawaban Anda tidak masuk, baru Anda menjelaskan. Saya bisa berikan Anda Ini. untuk waktu menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Anda jawab dulu. Theos dan kurios Anda mengatakan sama. Buktikan sama saya pakai dalil kalau itu adalah sama. Theos Silakan. dan kurios itu diambil dari bahasa asli, bahasa Yunani atau Greek. Theos artinya Allah, kurios artinya Tuhan. Nah, dari dua kata ini saya mau katakan bahwa memiliki makna yang sama. Karena ketika kita berbicara theos, ketika kita berbicara kurios, dari versi kekristenan, di situ memberikan satu makna bahwa Tuhan itu pencipta. Elohim atau theos itu adalah pencipta. Jikalau theos dan kurios itu merupakan kata berbeda dan makna itu berbeda, maka jatuhnya kita akan menjadi politis. Seperti kalau itu ditujukan kepada
keyakinan kamu. Theos dan Dalam kurios Al-Quran. sama apa beda? Anda mengatakan sama. Buktikan Dari segi- sama saya kalau sama. Silakan. Kan Kejadian pasal 1, Ding. Kejadian pasal 1 yang menciptakan langit dan bumi di situ adalah Elohim, yang adalah Allah. Dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, di situ adalah Theos. Nah, siapakah nama dari Allah itu sebagai pencipta yang ada di kitab Kejadian pasal 1? Dalam Yesaya 44, saya baca ya. Yesaya 44 ayat 24. Apa kata firman Tuhan? Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Di sini kata Tuhan, Ding. Saya Jadi, tunjukkan kamu kalau ini kita sabar, mau konfrontir sabar. Kitab Yesaya dan kitab Kejadian. Sabar. Tolong kamu baca ini. Silakan. Tolong kamu baca. Baca. Theos dan Kurios, ya, Theos dan Kurios adalah dua kata berbeda dalam bahasa Yunani. Emangnya saya katakan tadi sama? Saya katakan tadi, Ding. Diam dulu. Loading nggak nyimak. Diam dulu. Theos dan kurios adalah dua kata berbeda dalam bahasa Yunani kuno yang memiliki arti dasar tidak sama. Theos berarti Allah atau Tuhan, sedangkan kurios berarti apa? Tuhan. Kenapa kamu bilang Tuhan tadi? Kenapa? Di mana? Buktikan sama saya. Oke. Bukan jelaskan, buktikan. Saya tidak butuh penjelasan kamu. Ini. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi penjelasan kamu. Buktikan. Oke. Kata Buktikan Tuhan pakai data. Ya, kata Tuhan dalam bahasa Yunani. Hui. Ya, Turun. Mau Tuhan dalam bahasa Yunani atau bahasa roh atau bahasa hutan, bahasa orang hutan itu bukan. Saya minta data. Ya, Islam itu kalau berbicara, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ya. Jadi saya sudah buktikan, kamu mengatakan tadi sama. Habis kamu mengatakan beda. Setelah itu kamu mengatakan bahwa Theos berarti Allah, sementara Kurios adalah Tuhan. Begitu kita buka, ternyata Theos berarti Allah atau Tuhan, sedangkan Kurios berarti Tuhan. Nah, data gitu. Jadi jangan kau menipu-nipu di Komal Islam, ya. Jangan kau menipu-nipu di Komal Islam. Tidak ada ruang untuk menipu di sini. Begitu. Jadi berbicara itu pakai data. Kenapa kepala kita ini lebih tinggi daripada organ tubuh lain? Agar ketika sebelum kita bercuap-cuap berpikir dulu. Begitu. Jadi kalian ini kan berbicara dulu baru berpikir. Makanya kata-kata kalian dengan apa itu saling tidak kompak begitu. Silakan. Nah, coba sebelum kamu diskusi sama saya, coba kamu ini dulu sama murid saya dulu ya. Kamu sama murid saya dulu. Sebelum kamu sama saya, kamu sama murid saya dulu. Kita dengar tanggapan dari dia, ya. Gumasak, silakan open cam. Nyong, silakan open cam. Ya, silakan. Ya. Oke, bagaimana pendapat Gumasak tadi, penjelasan dari dia tadi Gumasak, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, Theos itu sendiri, Dewa itu Yesus sendiri. Coba silakan, sabar. Nyong open cam, silakan. Jelaskan Gumasak. ya.
Yesus adalah salah seorang Tuhan dan juga salah seorang Allah. Jadi Maksudnya Bapak gini. siapa? Ya, makanya kan adalah Bapa, Allah beranak. Nah, berarti Yesus anak Allah. Yesus adalah Allah anak. Allah anak. Berarti ada dua Allah. Allah Bapa sama Allah anak, betul? Iya, Yesus dan Bapa itu dua Allah. Nah, tuh bagaimana Nyong? Silakan tanya sama Nyong di atas, jangan sama saya, ya. Sebelum Nyong kembali kepada saya, silakan Nyong sama dia dulu. Saya minta maaf kalau tadi saya turunkan ya. Silakan selesaikan dulu secara internal dulu. Silakan. Masya Allah, makasih. Jazakumullah khairan katsiran. Akang Haji, makasih Akang Haji. Ding, Siap. saya diskusi sama Loding, ya. Saya menjawab, dan ketika saya menjelaskan kata kurios itu, baru pembukaan saya mau jelaskan, Loding langsung turunkan saya. Ini tidak objektif. Bukan turunkan penjelasan Anda tidak sesuai data. Saya buka data loh. Sementara di sini ada saudaramu Kristen. Yang saya bawa. Bagaimana bisa narasi kalian berdua berbeda? Sementara Google, kalian gitu. satu kitab, satu Tuhan, satu agama. Coba. Itu kalau masalah kita berbeda di sini, Ding, itu bukan menjadi satu kesimpulan bahwa ya kekristenan itu kacau atau kebenaran. Ya silakan. Kalau begitu silakan buktikan. 8,7 mata yang memandang, silakan buktikan mana yang betul. Seandainya, sabar. Seandainya saya mau masuk Kristen, saya mau ikut siapa? Ikut kamu apa ikut Gumasak? Coba. Nah, gini. Seharusnya begini Nyong. Pertanyaan tadi, Nyong, bertanya. dengar dulu. Seharusnya sebagai kalau kamu sebagai orang Kristen yang betul-betul ilmiah dan ada Kristen yang seperti ini, kamu memberikan dia penjelasan. Tadi dia diskusi dengan saya, narasi dia lain. Datang kamu mengatakan Kristen, narasimu juga lain. Di sini bukan saya kasih baku tabrak kalian berdua, tidak. Saya mau cari tahu mana narasi yang sesuai dengan Biblika yang kalian imani. Iya. Saya tahu Silakan. kamu kan orang belajar. Ya, saya tahu kamu Iya, orang saya belajar. berpengetahuan. Kamu kan bisa membedakan orang ketika kamu ya mengadu saya dengan Gumasak, itu tidak objektif. Saya tidak mau mengadu kalian berdua. Saya tidak mengadu. berdiskusi Sekarang begini. dan Kamu berdebat mengatakan Allah itu cuma dengan satu. saudara saya. Sabar. Kamu mengatakan Allah itu cuma satu. Gumasak mengatakan Allah itu ada dua. Ada Allah Bapak, ada Allah Anak. Gumasak Kristen punya kitab suci yaitu Bible. Anda Kristen, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Nah, bagaimana ini? Jangankan kalian berdua, seandainya ada orang Islam yang saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ada orang Islam yang datang, dia mengaku bahwa oh Allah dan Nabi Muhammad itu adalah satu hakikat, 100% Tuhan, 100% manusia. Saya lawan. Sebelum saya berdiskusi dengan Anda, saya lawan dulu itu dia. Begitu. Nah sekarang Anda Gumasak. Coba kamu luruskan, coba saya mau lihat. Oke, saya diskusi sama Gumasak ya. Gini Gumasak. Nah, silakan Gumasak. Sini Gumasak. Jadi ketika Gumasak mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Gumasak, maka pertanyaan saya, apa bukti dari Gumasak sehingga Gumasak mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu dalam konsep kekristenan? Teristimewa ini dalam kan bagus. Alkitab. Mantap. Baca, Saya catat baca ini. Ulangan 10 ayat 17. Saya catat ya. Baca Saya catat ya. Ulangan 10 ayat 17. Berapa Gumasak? Saya catat nih. Ulangan Saya sambil 10 catat ayat ya. 17. Oke, ulangan Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Di situ baca Gumasak. Oke, yang baca. Sebab Yahweh atau Tuhan huruf besar, Allah segala Allah,
Tuhan segala Tuhan. Makanya di surga ada sidang Apakah para di situ Allah, sidang ilahi. Karena setiap malaikat pasti dan harus Allah, harus sang ajaib, harus dewa. Kalau malaikat itu tidak boleh tidak dewa atau tidak Allah atau tidak sang ajaib. Semua malaikat pasti sangat-sangat pintar. Sangat-sangat pintar artinya Allah. Dan semua malaikat surga juga sangat-sangat mulia atau Tuhan. Jadi setiap malaikat surga adalah sangat-sangat pintar dan sangat-sangat mulia. Sehingga mereka layak dipercaya mengerjakan perintah Yahweh. Sebab yang sangat pintar atau yang Allah belum tentu sangat mulia. Belum tentu Tuhan. Makanya ada Itu dalil. Allah yang iblis, Allah pendosa, Allah yang Jadi durhaka, Allah menurut kamu, Allah yang Jadi Allah menurut kamu, Gumasak, dalam Ulangan 10 ayat 17 lebih dari satu ya? ya Sesuai Allah teks yang karena kamu Allah di baca situ tadi. bukan proper name. Iya, Allah di jelas. situ artinya Allah kan itu sarjana gelar. surga. Oke. Pangkat, berbicara gelar sama kayak mengenai- misalnya insinyur, sarjana, Oke. dokter. Jadi gini Gumasak, kita berbicara konsep ya kepercayaan dari kekristenan yang menganut monoteis sesuai dengan Alkitab. Kristen, Kalau- dengarkan dulu. Gumasak, sebentar Gumasak. Jikalau Gumasak mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu lebih dari satu, dikutip dari Ulangan 10 ayat 17, itu tidak memberikan dasar yang kuat bahwa Allah orang Kristen itu lebih dari satu. Kenapa? Karena konteks dari Ulangan 10 mulai ayat pertama sampai 20 termasuk ayat 17 di situ, yaitu orang Israel diperintahkan supaya taat dan bersyukur. Nah, dalam ayat 17 di sini dikatakan seperti ini Gumasak, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Allah, segala Tuhan, Allah yang besar, yang kuat dan dahsyat. Bagaimana mungkin narasi di ayat 17 ya Allah orang Israel itu lebih dari satu, apa yang dikatakan dalam Ulangan 10? Bagaimana mungkin? Di sini berbicara kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu harus taat kepada satu sesembahan, yaitu Elohim yang namanya Yahweh. Jikalau Gumasak mau berbicara mengenai Allah secara umum, jelas Allah yang ada di dalam dunia ini terlalu banyak, termasuk keinginan kita, hawa nafsu. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa jikalau kita mencintai ya sesuatu lebih dari Tuhan kita, sesuatu lebih dari Allah kita yang satu itu, maka kita sudah memberhalakan sesuatu yang kita cintai. Apakah itu uang, apakah itu perut, apakah hawa nafsu kita. Nah, itu sebabnya dalam Ulangan 10 ayat 17 ini satu peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka harus menyembah kepada satu Allah. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu esa. Bahkan dalam kitab Keluaran Esa itu satu pasal kesatuan. 20 ayat 3, Esa satu kesatuan. jadi sebentar Gumasak. Jadi Udah banyak kali jika kau ngomong. orang Israel itu lebih dari satu, kenapa dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 di situ firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Para malaikat Udah bukan jelas Allah bahwa lain. kepercayaan dari orang Israel menganut sistem monoteis, memiliki kepercayaan satu Tuhan atau satu Elohim.
jikalau kamu mengartikan di ayat 17 ini dalam Ulangan 10, kepercayaan dari orang Israel itu lebih dari satu Allah, kenapa dalam Ulangan 6 ayat 4 Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, artinya bahwa sesembahan orang Israel itu, Allah yang namanya Yahweh itu hanya satu. Dan itu dikonfirmasi dalam Markus 12 ayat 29. Saya baca ya supaya lebih jelas. Markus 12 ayat 29. Di sini firman Tuhan berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jikalau kata esa ini kamu memiliki pengertian lebih dari satu, dengan kata lain, kata esa ini kamu terjemahkan dengan kesatuan, mengapa di ayat 33 dengan jelas mulai ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia itu esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jikalau esa itu lebih dari satu, kenapa di ayat 32 di sini dikatakan oleh ahli Taurat, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia itu esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kata dia di sini, Gumastak, itu Apa yang kau pahami arti kata Allah dulu? Arti kata Allah maknanya. Kita sini berbicara, Jelaskan dulu arti kata Allah itu. Karena itu kata-kata yang harus kita dimaknai. di sini berbicara dalam Ulangan 10 ayat 17 yang ada indikasi menurut kamu bahwa kepercayaan orang Israel lebih dari satu Allah. Itu yang saya bantah. Dan yang saya bantah malam hari ini, saya pakai dalil, Gumasak. Jikalau saya bantah hanya modal congor, itu sia-sia pembuktian di hadapanmu. Tetapi apa yang saya buktikan itu sangat kuat, memiliki dasar yang kuat, bahwa apa yang saya narasikan itu berasal dari Alkitab. Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 20 ayat 3, dan Markus 12 ayat 29 dan 32. Bagaimana mungkin kamu menolak dalil-dalil yang saya sampaikan sama kamu? Silakan Gumasak. Oke. Silakan. Coba. Saya Sebelum catat saya nih. jelaskan apa arti kata Allah, jelaskan dulu. Apa arti kata Allah? Karena di Bible itu bukan proper, bukan nama. Apa arti Apa arti kata Allah? Allah? Itu Silakan. Allah. Gini, kalau kita mau memahami bahwa akan mengerti definisi dari kata Allah itu, dalam KBBI kata Allah itu berasal dari dua kata, al dan ilah. Al itu merujuk kepada pengertian sang. Kata ilah di situ berbicara sesembahan. Ya. Jadi kalau kita mau kaitkan dalam Alkitab, kata Allah itu berasal dari kata Ibrani yang artinya Eloha. Dalam kitab Kejadian pasal 1, kata Allah itu ya diambil dari kata Eloha. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka kata Eloha itu ditambah dengan kata Him, sehingga dikatakan Elohim, Allah pencipta. Gini dulu, jikalau gak usah panjang. Gumasak mengatakan, Coba sebentar ya. terjemahkan dulu ke dalam bahasa umum dulu. Terjemahkan dulu ke bahasa umum. Apa arti kata Allah? Allah Jangan itu kau terjemah balik ke sana kemari. Gini Gumasak, Allah itu dalam KBBI ya diambil dari dua kata, al dan ilah. Al itu Artinya apa? merujuk kepada Artinya ini sang. gitu. Kata Allah itu diambil dari Kalau nggak dua bisa kata, berjawab. al dan ilah.
Al itu sang, ilah itu adalah sesembahan. Dengarkan ya. Cukup dengan penjelasan saya. Enggak salah kau. Silakan. Dengarkan. Silakan. Menurut kamu? Jadi di Bible ada Menurut kata kamu, silakan. Allah atau dewa atau sangat pintar. Kita kembangkan artinya. Contoh, kalau seseorang sangat pintar main sepak bola, maka dia disebut dewa sepak bola atau Allah sepak bola atau ilah sepak bola. Kalau seseorang pintar matematika, maka dia disebut dewa matematika atau Allah matematika atau ilah matematika. Kalau seseorang pintar main kungfu, maka dia disebut dewa kungfu. Ya, nah artinya di situ Allah dalam Bible artinya dewa. Udah? Nah artinya gini, semua malaikat pasti dewa atau pasti ilah. Jangan Atau begitu, pasti sangat hargai dong pintar. Gumasak berbicara. Masa kamu begitu? Gumasak biar begini pendeta loh. Silakan. Jadi arti kata ilah atau Allah di dalam atau dewa di dalam Bible adalah sangat-sangat pintar, sangat-sangat bisa, sangat-sangat mampu. Nah, arti kata Tuhan sama dengan arti kata Tuhan, artinya mulia. Udah, jadi Yesus itu seorang Tuhan, maksudnya seorang sangat mulia. Yesus itu juga seorang dewa atau seorang Allah, seorang sangat ajaib. Kenapa? Karena dia adalah salah satu malaikat surga. Karena semua malaikat pasti Allah, pasti dewa, pasti ilah, pasti God. Artinya mereka sangat-sangat hebat. Tetapi kealahan mereka atau kesangat ajaiban mereka masih di bawah oleh Allah Bapa. Makanya adalah Bapa artinya Allah tertinggi, Allah beranak. Makanya ada Allah Bapa artinya dia sangat ajaib tertinggi. Dialah Allah segala Allah. Dialah yang mengatasi para Allah. Itulah Yahweh yang diistilahkan. Jadi Yesus itu pasti salah seorang Allah. Kenapa dia salah seorang Allah? Karena Yesus adalah salah seorang malaikat surga. Dan Yesuslah juga para pemimpin para malaikat. Maka Yesuslah disebut pencipta segala sesuatu yang dijadikan. Karena Yesus yang memimpin para malaikat untuk menjadikan para makhluk di atas bumi yang kosong. Ya, Yesus itu pasti salah seorang Allah, maksudnya salah seorang yang sangat pintar. Yesus itu juga salah seorang Tuhan, maksudnya salah seorang yang sangat mulia. Semua malaikat surga adalah para sangat pintar. Jikalau kata Allah itu Gumasak mengambil standar atau ukuran, yaitu seseorang yang ahli. Apakah dia ahli dalam kungfu, ahli dalam menulis, ahli dalam membaca, bahkan ahli membuat kitab, itu adalah Allah. Nah, menurut Gumasak, jikalau Allah itu memakai standar yang kamu ucapkan, pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Allah atau bukan? Kau lari ke Muhammad, kau ini bagaimana kau nih? Turun di bawah. Kau lagi diskusi internal kalian, lari ke Muhammad. Gimana tuh Gumasak? Kau dilari ke Nabi Muhammad? Dia kayak bisa gini loh kawan. Jadi ini masalah Bible, bukan masalah yang harus kalian pahami di dalam Bible ini. Ya, Kristen itu tidak tahu siapa namanya pencipta langit dan bumi dan siapa nama-nama para malaikat. Semua oknum-oknum surgawi adalah oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci atau oknum-oknum sangat mulia. Karena arti kata Tuhan di sepanjang Bible adalah kata-kata pujian,
terhadap para penghuni surga. Jadi Tuhan itu adalah kata-kata pujian, kata-kata hormat kepada para penghuni surga. Sebab para penghuni surga itu pasti Tuhan, maksudnya pasti sangat mulia. Oke, Tidak baik. ada yang berdosa di surga. Makanya Oke, semua siap. penghuni surga adalah Tuhan, Oke, sangat-sangat baik mulia. Mas Hak. Gitu. Siap. Oke, baik, siap. Ya, oke, baik. Kita simpan dulu ya. Terima kasih ya. Sudah. Kalian di dalam internal kalian saja masih begitu. Yang satu mengatakan apa, yang satu. Datang pula kau bawa-bawa Nabi Muhammad. Janganlah kau senggol-senggol, uruslah urusan kalian. Jangan melibatkan siapa-siapa dalam urusan kalian yang tidak masuk akal itu. Makanya kalian ini jangan berpikir untuk masuk surga, minimal berpikir untuk masuk akal dulu. Sok-sok mau masuk surga padahal tidak masuk akal, bernarasi. Ya, jangan menyenggol-jenggol. Kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW itu dan Allah dan Rasulnya itu, kami rela mati demi agama Allah. Beda sama kalian, Tuhan yang kalian kasih mati. Kami orang Islam itu, ya, jika kalian menghina pribadi kami, itu kami masih bisa bertahan. Tapi kalau kalian sudah menghina Allah dan Rasul, nah itu hati-hati, ya. Jadi kalau urusan kalian jangan senggol-senggol Nabi Muhammad SAW. Kalau mau diskusi tentang Nabi Muhammad dan Yesus, ayo kita diskusi, begitu ya. Karena Islam itu rela mati demi agama Allah. Beda sama kalian, Tuhan yang kalian kasih mati demi kalian. Oke, silakan pasien selanjutnya. Teman-teman dibantu tip-tip layar dulu, teman-teman kasih kencang dulu ya. Dibantu tip-tip layar dulu buat teman-teman semua, dan yang di YouTube PST Loading TV dibantu like-like-nya ya teman-teman ya.